Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua anak-anakku kelas 2 IPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, baik, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Siap belajar sejarah. Insya Allah. Siap gitu. Siap, ya. Bu. Insyaallah siap. Oke, Anandaku, hari ini kita masih belajar tentang sejarah, masih Allah berita kesehatan, saya kesehatan, kalian sehat, bisa kita lakukan pembelajaran walaupun belum tatap muka seperti ini. Ananda, ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa, kita panjatkan permohonan kepada Allah supaya kita dimudahkan dalam belajar. Silakan siapa yang mau memimpin siang ini? Iksan ya, Ibu minta tolong Muhammad Iksan Maulana, silakan memimpin doa. Baik, Bu. Baik semuanya. Sebelumnya belum dimulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Iksan yang sudah memimpin doa kita. Ananda, hari ini kita akan belajar masih tentang Jepang, tapi ini bicara tentang perlawanan masyarakat Indonesia yang terjadi di berbagai daerah terhadap pendudukan Jepang. Sebelum kita masuk pada kompetensi dasar yang baru ini, ada baiknya kita refleksikan ya, pembelajaran kemarin itu tentang apa. Di sini siapa yang bisa menjelaskan pembelajaran kita kemarin? Izin Bu, Fahri Bu. Ya, silakan Fahri. Apa yang Fahri ingat? Jadi yang Fahri dapat kira-kira yang kita pelajarin kemarin itu tentang memang ya Jepang tuh kejam bagi Indonesia. Banyak hal-hal yang mungkin tidak enak bagi hati bangsa kita sendiri, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa dari semua yang mereka ajarkan juga ada hal-hal positif di mana bisa kita tiru, seperti adanya kerja paksa. Di situ diajarkan untuk kita bisa mandiri Bu, diajarkan untuk bekerja keras. Itu dalam hal sosial, namun juga dalam hal baris berbaris, bagaimana cara memegang senjata untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, serta cara bertempur. Lebih kurang gitu Bu, walaupun tindakan yang luar biasa dari bangsa Jepang tindasannya, tapi Indonesia juga bisa merdeka karena beberapa hal positif yang kita dapat dari mereka. Sekian Bu. Ya, baik, terima kasih. Betul sekali Fahri. Ada sisi negatif, ada sisi positif daripada masa pendudukan Jepang, ya. Tapi di antara sisi positif itu jelas siapapun bangsa manapun akan mengecam segala bentuk penjajahan. Di mana Ibu pernah jelaskan di pembelajaran kemarin sesuai dengan cita-cita kita dalam pembukaan preambule Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi segi negatifnya betul, jelas kita mengalami penderitaan dari segi mental, ekonomi, bahkan nyawa ya, tidak sedikit nyawa yang melayang dengan sia-sia pada masa pendudukan Jepang. Ada sisi positifnya juga, yang mana Jepang itu memberikan kita hak-hak yang menumbuhkan rasa keindonesiaan. Justru pada masa Jepanglah mulai tumbuh rasa persatuan. Di mana Ibu kok rasa persatuan pada masa Jepang bisa tumbuh? Karena di masa Jepang kalau kalian ingat dibolehkan kita mengibarkan bendera bangsa Indonesia, dibolehkan kita berbahasa Indonesia. Bahkan Jepang sangat antipati terhadap nilai-nilai kebarat-baratan. Misal sebagai contoh nama Batavia itu dia robah menjadi Jakarta. Butenzorg yang dirubah menjadi Bogor. Jadi banyak istilah-istilah kebarat-baratan yang Jepang kembalikan ke bahasa Indonesia gitu. Dan hal-hal sedemikian itu yang membuat bangsa Indonesia ini bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian daripada itu para kaum nasionalis kita jangan lupa bisa memupuk
rasa nasionalisme kepada rakyat, kemudian merencanakan kemerdekaan itu juga tidak lepas daripada organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang, baik melalui legal maupun gerakan di bawah tanah. Di samping itu juga latihan-latihan ketentaraan Jepang ini berguna sebagai tentara nasional Indonesia kita sekarang. Sampai di situ. Ada pertanyaan? Anak-anakku? Baik, kalau tidak ada, Ibu masuk ke dalam materi kita pada siang hari ini. Sudah nampak? Sudah nampak anak-anak? Halo, Julia, Sudah, Bu. nampak? Oh, sudah ya. Sudah. Sudah, Bu. Itu baik. Kalau sudah nampak, Ibu lanjutkan. Jadi materi kita adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem-based learning atau model pembelajaran yang berbasis masalah, peserta didik diharapkan dapat menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang, menguraikan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang, memberi argumentasi strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang, mengonsepkan respon bangsa Indonesia terhadap Jepang, dan menyajikan hasil membuat konsep respon bangsa Indonesia terhadap Jepang dalam bentuk presentasi PPT. Nah, nanti Ibu akan menugaskan kalian sesuai dengan tema-tema yang sudah Ibu share dalam WA group kita, kepada kelompok yang harus presentasi pada siang hari ini ya. Itu ada 2 kelompok, nanti dipersiapkan 2 kelompok selanjutnya, kita pertemuan selanjutnya. Apa yang menjadi latar belakang kok rakyat Indonesia melawan? Ya. Bangsa Jepang ini selain mengeksploitasi sumber daya alam kita ya, yang mana mereka perlukan sebagai bahan baku mereka untuk menghadapi perang Pasifik, kemudian juga sebagai keuangan untuk mengisi keuangan mereka dalam proses perang-perang itu, Jepang juga melakukan eksploitasi sumber daya manusia ya, seperti Romusa itu kan kewajiban kerja paksa mereka, kemudian para Jugun Yanfu, perempuan-perempuan yang diculik, yang dipaksa untuk melayani hawa nafsu tentara Jepang. Kemudian juga ada juga eksploitasi di bidang ketentaraan yang mereka dipaksa untuk menjadi polisi-polisi yang berani mati Jepang, yang berdiri di garis depan untuk kalau di saat perang itu orang kita dulu gitu yang kena tembak gitu kan. Yang kedua itu semua itu demi kepentingan Jepang dalam perang Pasifik. Ini berulang kali saya bilang, Jepang membuat wadah organisasi, membuat kebijakan-kebijakan ini dalam sudut pandang kepentingan mereka dalam perang Pasifik. Nah, segala bentuk penindasan dan eksploitasi Jepang telah memunculkan reaksi perlawanan dari bangsa Indonesia. Ya, siapa yang nggak bisa melawan gitu kan? Semut aja tuh kalau menggigit bisa sakit kalau kita menyakiti dia gitu. Kalau kita menginjak kan semut juga. Apalagi manusia gitu yang ditindas. Nah, perlawanan rakyat di berbagai daerah. Jadi ada beberapa perlawanan rakyat di berbagai daerah ini muncul. Di antaranya ada yang pertama ada di Aceh ya. Itu tokohnya ada Tengku Abdul Jalil, kemudian di Singaparna ada Kiai Haji Zainal Mustafa ya. Kemudian juga ada di Irian Barat, kemudian ada di Kalimantan itu ada tokohnya itu adalah ketua adat Dayak gitu ya. Setelah kita mempelajari berbagai uraian mengenai perjuangan melalui organisasi yang dibentuk Jepang, yang legal di sini artinya secara resmi dibuat oleh Jepang, seperti kalau masih ingat kemarin ada organisasi wadah pengkritik pemerintahan seperti Chuo Sanyiin namanya, kemudian Jepang membagi 3 wilayah pemerintahan kita, Angkatan Darat 25 dan sebagainya itu kan. Dan juga ada gerakan bawah tanah yang ilegal yang biasanya ada yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Meskipun cara yang dilakukan berbeda, sebenarnya cita-cita perjuangan orang-orang organisasi baik legal maupun ilegal ini tujuannya adalah sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan melalui organisasi merupakan jalan damai sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menghindari korban jiwa dari rakyat. Ini tujuan kenapa bangsa kita, kaum nasionalis kita lebih memilih jalur yang disebut dengan jalur kooperatif.
apa arti kooperatif ya? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih maksudnya kooperatif di sini? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Amel. Kerjasama. Yes. Kooperatif artinya kerjasama. Ini penting sekali ya. Jangan nanti Ibu berbicara panjang lebar kalian nggak tahu kooperatif. Jadi pada zaman kolonialisme Belanda, bangsa kita lebih memilih non kooperatif, tidak mau bekerja sama, ngelawan aja gitu kan. Pada zaman Jepang, bangsa kita lebih memilih kooperatif, bekerja sama. Tujuannya apa? Itu tadi untuk menghindari korban jiwa dari rakyat. Terima kasih, Amel. Namun ada juga beberapa tokoh yang bersemboyan seperti ini. Cinta kedamaian boleh, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan. Jadi mereka menganggap perlawanan bersenjata akan lebih cepat mewujudkan kemerdekaan. Jadi kenapa bisa lahir perlawanan-perlawanan ini? Ya ini dalam pikiran mereka nih, emang sih cinta damai itu perlu, tapi kayaknya lebih cepat kita mewujudkan kemerdekaan itu dengan jalur senjata. Nah kita lihat apakah jalur senjata ini bisa menang? Nah, perlawanan rakyat ini terjadi di berbagai daerah yang tadi Ibu sebutkan tadi ya. Di antaranya perlawanan di Aceh, perlawanan di Singaparna, kemudian dilanjutkan di Tasikmalaya, di Jawa Barat ya, perlawanan Indramayu, bahkan perlawanan PETA di Blitar. PETA itu organisasi bentukan Jepang, tapi mereka juga melawan. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok melalui WhatsApp group, kelompok masing-masing, kemudian kalian presentasikan keempat perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap pemerintahan Jepang. Oke, Ananda, sambil teman kelompok kita mempersiapkan presentasi, sambil di WA group dari sekarang ya udah boleh ketik-ketik. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pergerakan kebangsaan di berbagai daerah. Ibu maksudnya pergerakan kebangsaan itu seperti apa sih? Sudah mulai ada, Nak. Tidak lagi pergerakannya itu kedaerahan, tapi sudah mulai menyatu gitu ya. Invasi Jepang ke Indonesia selain berdampak negatif seperti Romusha dan eksploitasi sumber daya penduduk juga mempunyai dampak positif. Positifnya apa ya? Dampak tersebut antara lain, yang positif ini antara lain gini, pendidikan dan latihan dalam berbagai organisasi ketentaraan yang melatih kedisiplinan serta dibentuknya berbagai lembaga sebagai persiapan ke arah kemerdekaan. Nah, yang tadi Ibu bilang bahwa ada latihan kemiliteran seperti dibentuknya PETA ya, Tentara Pembela Tanah Air, dibentuknya Sainendan ya, organisasi semi militer, Kaibodan, Fujinkai kalau yang perempuan, itu mereka dilatih kedisiplinan, mereka dilatih baris berbaris, mereka dilatih teknik perang. Ya, ini rupanya walaupun tujuannya untuk membela Jepang dalam perang Pasifik, tapi rupanya ada sisi positifnya itu berguna untuk tentara Indonesia ke depannya. Jadi bibit-bibit TNI itu belajar awalnya itu dari pemerintahan Jepang ini. Nah, yang ketiga, perjuangan kemerdekaan makin memuncak, kesadaran kebangsaan di kalangan rakyat semakin tinggi dan meluas. Nah, ketika perjuangan kemerdekaan ini di berbagai daerah ini walaupun gagal gitu ya, tapi keinginan rakyat untuk mencapai kemerdekaan itu semakin tinggi gitu. Nah, mulai eratnya semangat persatuan tadi itu di antara bangsa Indonesia, wujudnya mulai muncul berbagai organisasi kebangsaan Indonesia di berbagai daerah. Kaum nasionalis di Jawa dan Sumatera contohnya membentuk sebuah kesatuan namanya Kesatuan Melayu Muda atau dikenal dengan KMM. Nah, dari sini ada pertanyaan tidak? Kira-kira. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya sedikit ya. Sama siapa ya? Amel boleh, Mel? Mel, menurut Boleh, Bu. Amel ya. Oke, menurut Amel ya, kenapa sih rakyat Indonesia ini berpikir melawan dengan senjata ini lebih cepat mencapai kemerdekaan? Nah, menurut pandangan Amel gimana? Tentang perlawanan rakyat di daerah ini. Halo, Mel? Halo, Mel? Terputus mungkin Amel ya. Siti Naila setuju nggak dengan
perlawanan di berbagai daerah ini dengan jalur senjata, dengan kekerasan gitulah, dengan otot. Setuju nggak Naila? Atau Naila setuju dengan yang kooperatif saja? Lebih setuju yang mana? Kalau Nela pribadi lebih setuju kooperatif, Bu. Alasannya, Nay? Alasannya ya Untuk menghindari korban jiwa, nah ya. Kemudian ya Bu. apalagi? Jadi betul sekali. Dengan kooperatif ini kita bisa memetik kesimpulan kan. Contohnya ketika Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo itu yang memilih jalur kooperatif ternyata memang diberikan wadah oleh Jepang untuk seperti PPKI, BPUPKI kan berhasil kita menyusun Pancasila. Siapa? Bu, Fahri mau izin argumentasi, Bu. silakan Fahri. Kalau yang Fahri pilih, Bu, sama kayak Nela, lebih memilih kooperatif. Tapi alasannya gini, Bu, kenapa kita lebih milih kooperatif daripada ikut lewat kekerasan, karena kita udah belajar dari yang pas kita dijajah sama Belanda, Bu. Selama 350 tahun kita udah coba melawan dengan kekerasan, kekuatan ataupun perang-perang dan sebagainya, tetapi hasilnya sama aja selama 350 tahun. Selain itu juga dari masalah kesiapan, otomatis yang menjajah lebih siap daripada yang dijajah, baik dari segi senjata ataupun tentara dan sebagainya, Bu. Sekian. Terima kasih Fahri, betul sekali. Pendapat Fahri ini menjelaskan bahwa teman-teman ternyata perjuangan dengan jalur senjata, perjuangan dengan kekerasan sudah pernah kita lalui pada zaman kolonial sebelumnya kemarin. Nah, Fahri bilang tadi menyebutkan berapa lama dijajah tadi ya, Nurman. Halo Nurmansyah. Nurmansyah. Oke. Jadi tadi Fahri menjelaskan bahwa kita dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun ya Fahri ya? 3,5 Fahri ya? Itu dengar dari mana Fahri? Guru sejarah sebelumnya? Atau baca buku di mana? Baca di buku, Bu. Baca di buku. Jadi Ananda sekalian Ibu luruskan ya. Jadi mengenai topik kata-kata tema ini mengatakan bahwa kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda ini, kita sepakat, bahkan para sejarawan ini sepakat ya bahwa belum tentu 350 tahun itu dijajah Indonesia. Kenapa? Contohnya aja di Aceh tahun berapa baru Belanda bisa masuk ke Aceh. Itu kan tahun 1903 aja ya baru masuk. Artinya kan nggak sampai 350 tahun kalau dikatakan Indonesia. Makanya dibilang Indonesia di sini yang mana dulu. Kemudian pada zaman Belanda juga ada sekolah-sekolah yang didirikan, kemudian rodinya juga digaji gitu, walaupun gaji rodi ini dikorupsi gitu. Kemudian jadi bukan beberapa lagi, banyak pendapat yang menyimpulkan bahwa tidak 350 tahun Indonesia dijajah. Mungkin Jawa iya, tapi tidak dengan Aceh, tidak dengan Kalimantan, tidak dengan Sulawesi atau daerah provinsi yang lainnya. Bisa difahamin teman-teman, anak-anakku sekalian. Jadi kata-kata 350 tahun ini bisa kalian ralat gitu. Kalau dikatakan untuk Indonesia, karena di Aceh itu Belanda itu cukup sulit gitu menaklukkan Aceh. Jadi bangga lah jadi orang Aceh. Oke, saya rasa udah waktunya kelompok untuk menayangkan slide-nya ya. Sudah siap ya? Biar Ibu stop sharing. Julia, coba siap Julia ya? Silakan di-share ke teman-temannya hasil diskusi kamu. Baik, Bu.
Silakan Julia, itu masih unmute. Baik, Bu. Di sini juga akan menjelaskan untuk materi pertama itu perlawanan di Aceh. Apa slide-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah Julia. Baik, yang pertama itu untuk latar belakangnya sendiri. Perlawanan di Aceh ini terjadi karena penderitaan yang dialami masyarakat Aceh akibat kesewenangan si Jepang ini sendiri. Jadi rakyat Indonesia ini merasa sudah sangat menderita dan ingin memberontak terhadap terhadap Jepang ini. Kemudian untuk yang kedua itu rakyat Aceh banyak dikerahkan untuk Romusa. Jadi warga-warga Aceh ini banyak yang dikerahkan sebagai tentara untuk melawan Romusa. Kemudian mereka diharuskan untuk membangun parit, lapangan terbang, jalan, dan lain-lain. Di sini juga ada kerja paksa untuk mereka seperti pembangunan parit tadi, lapangan terbang dan jalan, dan lain-lain. Untuk perlawanan Aceh ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Kemudian penyerangan di Chotpling yang terjadi pada tanggal 10 November 1942. Untuk tragedinya pada Juli 1942, Tengku Abdul Jalil dan 400 pengikut mengadakan konsiasi di Kompleks Dayah Chotpling, Bayu Loksemawe. Mereka bertekad melawan Jepang. Kemudian pada tanggal 7 November 1942, seorang yaitu Kanpetai itu pasukan berani matinya Jepang. Seorang Kampetai itu yaitu polisi militer Jepang yang bernama Hayashi ditikam pengawal Tengku Abdul Jalil ini. Kemudian setelah itu tentara Jepang membalas penikaman Hayashi tadi dengan membakar bangunan daya Chotpling dan termaksud rumah dan masjid rumah Tengku Abdul Jalil dan masjid di situ. Kemudian untuk 10 November 1942, Tengku Abdul Jalil syahid dalam pertempuran saat mempertahankan tanah air dan agama. Jadi dalam penyerangan pertama dan kedua, rakyat Aceh berhasil memukul mundur Jepang ke Losmawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chotpling tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Tengku Abdul Jalilnya syahid di dalam pertempuran tersebut. Sekian saja yang dapat saya jelaskan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Julia dan kawan-kawan yang mewakilinya Julia. Ya, itu yang tadi kita dengar, Nak, salah satu daripada perlawanan rakyat, khususnya di kota kita sendiri ya, padahal deket banget sama kita di Loksmawe ya. Kita bangga bahwa kota kita tuh pernah melawan Jepang. Kita punya tokoh yang bernama Tengku Abdul Jalil, walaupun beliau syahid. Jadi yang syahidnya beliau itu memang pada saat beliau sedang sholat subuh. Ya. Itu jadi memang tidak terencana, bukan sebuah pertempuran tadi Julia sebutkannya. Pertempuran maksudnya pertempurannya bukan pertempuran sebenarnya, beda dengan perang gitu ya, lawan satu atau siap berperang. Ini jelas tidak siap. Pada saat Tengku Abdul Jalil sholat subuh, tentara Jepang sudah ada di situ, ditembaklah beliau, ya syahidlah beliau gitu. Dan ada pertempuran selanjutnya di daerah salah satunya di Panrah.
Tahu Panrah? Ada yang pernah ke Panrah? Lewat Biren. Nah, Daerah lewat Biren Samalangan tuh. gitu ya. Iya, betul Naila. Cak belum Di tua. Ya, lewat nama daerah Panrah itu melanjutkan daripada perjuangan Tengku Abdul Jalil. Hasilnya apa? Hasilnya gagal juga. Nah. Oke, ada pertanyaan kepada kelompok Julia yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Naila ya? Iya, silakan. Yang mau share, Naila ada masalah dengan laptopnya, silakan Julia, tolong share file keduanya. Bisa Julia? Apa sudah terlihat, Bu? Sudah. Terlihat? Sudah. Sudah, Jul, sudah. Silakan Assalamualaikum Siti Naila. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Husna. Perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perlawanan di Singaparna atau Tasikmalaya. Slide Next, Jul. selanjutnya Julia. Next Jul. Latar belakang. Sebab perlawanan adalah adanya perintah upacara Seikere atau penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit dan penderitaan akibat kesewenangan Jepang. Next, Jul. Upacara Seikere merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Next. Februari 1944. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944 dan pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Naila. Tadi beliau Siti Naila ini memaparkan bahwa ada perlawanan di daerah Singaparna yang dilanjutkan di Tasikmalaya. Yang hasilnya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Bagaimana perlawanan Naila? Berujung bagaimana? Dihukum mati. Dihukum mati ya, ditangkap dan dihukum mati. Ada pertanyaan dari dua presentasi daripada kelompok tadi? Halo? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, siapa yang mau bertanya?
Izin bertanya, Bu. Silakan Julia. Setelah tadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang dengan perang tadi, Bu, kan itu semuanya gagal. Apakah rakyat Indonesia kembali kooperatif terhadap Jepang, Bu, setelah kejadian tersebut? Ya, jadi sebenarnya itu betul Julia, di antara tadi yang kita tahu bahwa beberapa perlawanan di beberapa daerah gagal, bahkan yang dihukum mati, ditangkap, dibunuh tanpa peradilan gitu kan. Makanya ini memunculkan gerakan-gerakan bawah tanah Julia, gerakan antipati terhadap Jepang. Di tubuh kaum nasionalis sendiri itu terjadi. Kalau Julia ingat ya, ada golongan tua, golongan muda yang tidak setuju gitu. Dia tidak setuju. Tapi golongan tua mungkin karena sifatnya yang lebih matang gitu ya, pemikirannya lebih matang. Dia dengar dulu dengan janji kemerdekaannya kayak Koiso yang mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Daripada kita melawan nanti seperti yang kita lihat nih di beberapa daerah tuh ujungnya tidak berhasil juga. Jadi dijalankanlah seperti ini untuk menghindari jatuhnya korban. Tapi berbeda dengan gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Sultan Syahrir contohnya. Sultan Syahrir ini mendengar daripada berita walaupun kantor beritanya disegel oleh Jepang ya. Semua kantor berita itu dikuasai oleh Jepang, berita-berita tentang kekalahan atau yang terjadi di Perang Pasifik itu tidak didengar. Nah, kemudian tapi Sultan Syahrir kita memiliki radio yang disimpannya di bawah tanah. Jadi dia di bawah tanah dalam artian bukannya digali di tanah ya, di basement lah ya, yang dia sembunyikan gitu, dia sembunyikan di salah satu rumahnya, di salah satu rak bukunya kalau dalam film Soekarno. Kalau kalian pernah ingat sih Bu pernah menampilkan film itu, di dalam itu dia diputarkan dan dia dengarkan ternyata tanggal 6 Agustus Hiroshima telah berhasil dibom dan tanggal 9 Nagasaki yang kemudian dibom. Diceritakanlah oleh Syahrir bahwa ayo Bung, sekarang sudah saatnya kita untuk merebut kemerdekaan. Jepang telah kalah, Bung, kalah gitu katanya sih Syahrir gitu. Jadi jawabannya seperti itu Julia. Apakah kaum nasionalis kita tetap bekerja sama? Ada pecah golongan gitu, pecah pemikiran. Ada yang mau tetap bekerja sama, ada yang tidak. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu ada beberapa soal yang kita bisa bahas bersama ya. Sudah muncul belum ya? Sebentar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini bacanya gantian ya. Yang bisa jawab boleh. Ibu bacaannya. Usul kepada pemerintah mengenai masalah politik dan memberikan saran yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang. Ini kedudukannya di pusat. Organisasi yang dimaksud adalah apa? Ada yang bisa jawab nggak? A. Chuo Sangikai. B. Chuo Sangikai. C. Suishintai. D. Sainendan. E. Gunseibu. Silakan bisa jawab. Kalau yang ingat tadi, B, Bu. ya, Bu, B. bisa jawab. Yes, Chuo Sangi. Kita lanjut ke, nah, ini tadi nih disebutkan sama kelompok 2.
penghormatan kepada Dewa Matahari dengan membungkukkan badan mengarah pada matahari terbit wajib dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu, pada masa Jepang. Disebut apa? Silakan, siapa yang bisa jawab? D, Bu, ya. Saya kira. Yes. Apa jawabannya, Faik? Seikere, ya, D, Bu, ya, Seikere. harakiri. No. Oh, B, Bu, seikere. Harakiri bunuh diri. Seikere artinya membungkukkan badan, itu kalau tadi disampaikan oleh kelompok Naila. Kalau Kimigayo nama lagu kebangsaan Jepang ya. Nomor 4, taktik perjuangan yang dilaksanakan oleh para tokoh pergerakan nasional selama masa pendudukan Jepang adalah yang mana? A. Kooperatif, B. Non kooperatif, C. Moderat, D. Radikal, E. Sangat radikal. Yang mana? A, Bu, kooperatif. Kooperatif, Bu. Yes, kooperatif. Yes, kooperatif, betul. Pendudukan Jepang memicu berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Singaparna, Jawa Barat, yang dipimpin oleh siapa? A. Kei Bodan, B. Kaum Romusha, C. Peta, D. Tengku Hamid, E. Kiai Haji Zainal Mustafa. Yang mana jawabannya? Bu, Kiai Haji Zainal Mustafa. Good. Nah, nih kalau nggak bisa kebangetan nih. Perlawanan atas penderitaan dan kesengsaraan rakyat Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh A. Cut Nyadin, B. Cut Mutia, C. Tengku Abdul Mustafa, D. Tengku Abdul Jalil, E. Tengku Umuh Mukhtar. Yang mana jawabannya? D, Bu, Tengku Abdul Jalil. Yes, Tengku Abdul Jalil. Tempatnya di mana lokasinya perlawanannya, masih ingat? Di Cotling, Bu. Cotling. Nah, Cotling, ya. Bu. Oke, betul sekali. Oke, kalau begitu nanti instrumen evaluasinya Ibu sharing, LKPD-nya Ibu sharing, kalian jawab dan kalian kumpulkan. Ada beberapa soal yang sudah kita bahas. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita malam ini? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup ini dengan kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulan pembelajaran kita malam ini? Izin, Bu. Siapa? Fahri, silakan Fahri. Kesimpulan. Izin, Bu. Jadi lebih kurang yang bisa Fahri dapat dari pertemuan kita hari ini, Bu. Kesimpulannya bahwa setiap penjajahan itu pada dasarnya tidak ada yang tidak dapat dibenarkan karena mengganggu hak asasi manusia maupun bernegara. Karena kita semua manusia ini punya hak masing-masing. Kalau memang mau maju nggak harus menjajah orang, bisa jadi dengan meningkatkan pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya adalah segala bentuk perlawanan daerah itu semata-mata untuk mencapai kemerdekaan sebagai pembelaan diri, Bu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Fahri. Ada teman-teman yang mau menambahkan kesimpulan kita pada malam ini? Betul sekali. Tentunya dalam segala bentuk penjajahan tidak bisa dibenarkan, ya, apapun itu. Kalau penjajahan kita masa kali ini bukannya perang melawan penjajah lagi, ya, perang melawan apa Julia, ya, melawan narkoba, perang melawan revolusi industri 4.0. Ada yang pernah dengar nggak maksudnya tuh? Revolusi industri 4.0 itu yang sekarang ini. Ketika kita dihadapi oleh musibah pandemi. Jadi pembelajaran harus daring. Ketika daring kita harus bisa memakai atau menggunakan laptop, kita harus juga terampil dalam menampilkan file seperti yang tadi dilakukan oleh Julia. Artinya kalian sudah ikut dalam proses modernisasi ini, ya, globalisasi, ya, ikut dalam proses kemajuan. Jadi kita jangan sampai ketinggalan sama teknologi gitu.
kita juga perang terhadap teknologi. Ibu, tapi sekarang adik saya di rumah itu teknologinya keren loh Bu, umur 2 tahun tuh udah bisa main gadget. Jadi itu juga kamu perang juga terhadap teknologi, ketika teknologi malah jadi menjajah adik kita, menjajah kita gitu. Menjajah kita yang membawa kita kepada kebodohan. Nah, pinter-pinter kalian lah ya. Kalau kalian bijak, ada orang yang bijak adalah orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu ya. Itu daripada saya. Jelas kesimpulan kita pada malam ini terjadi ketika Jepang masuk ke Indonesia jelas membawa propaganda, karena itulah membuat bangsa Indonesia mau menerimanya, tapi seiring dalam berjalannya Jepang ini melakukan tindasan demi penindasan yang mengakibatkan baik material maupun moral bangsa Indonesia dirugikan. Ibu, apakah ada pampasan perang atau ganti rugi perang? Ada, nak. Nanti boleh dilihat di Google sumber-sumbernya. Jepang juga memberikan ganti rugi terhadap kita. Salah satunya bentuk ganti ruginya itu dipakai pinjaman dari Jepang itu untuk politik mercusuar. Dibangunnya beberapa gedung-gedung besar pada masa Soekarno, ya. Pada masa awal-awal kemerdekaan itu ada pampasan perang namanya. Ganti rugi perang. Itu diberikan oleh Jepang. Tapi walaupun diganti rugi, nggak apa-apa lah ganti rugi. Bukan masalah nggak apa-apa, ribuan nenek moyang kita sudah tewas gitu, yang tidak bisa digantikan dengan berapapun nilainya. Tapi ada sisi positif yang kita bisa terima, yang tadi kita udah pelajarin, yaitu tentang latihan baris berbaris yang kelak berguna dalam latihan ketentaraan. Pembelajaran kita diajarkan kita kedisiplinan, diberikannya hak-hak kita untuk berorganisasi ini, kemudian bagi orang yang bijak seperti Soekarno dan kawan-kawan ini dipakai sebagai wadah mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian diberikan izin dalam berbahasa Indonesia, mengibarkan bendera Indonesia, ini menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara. Mungkin kalau tidak ada pemberian seperti ini, orang Aceh ya hanya untuk orang Aceh berjuangannya. Orang Papua ya untuk Papua aja perjuangannya, orang Jawa ya untuk Jawa aja perjuangannya. Ternyata ketika kita bersatu padu ya, ketika seluruhnya menggerakkan untuk pada satu dengan niat yang satu, yaitu niat kepada Indonesia, akhirnya kita bisa membebaskan negara kita daripada belenggu penjajahan. Sekian daripada pembelajaran malam ini, kurang lebih kekurangan ada pada saya, kesempurnaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anakku yang sudah bersedia duduk belajar di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal untuk kalian ke depannya. Ya mungkin nanti kuliahnya nggak ngambil sejarah, Bu. Bekalnya nanti nggak mesti buat sejarah. Paling tidak nanti bisa menjelaskan kepada anak cucu, atau ketika ada orang yang ngomongnya asal, Jepangnya datangnya tuh tahun sekian. Oh, kamu yang udah belajar? Enggak, kami tahu bahwa Jepang datang 1942. Kemudian, oh Jepang ini begini-begini. Oh enggak, ternyata Jepang ini begini-begini-begini. Ya, itu kan artinya kalian sudah belajar guna dari sejarah. Guna dari sejarah itu selain memberikan ilmu, tapi memberikan pengalaman, memberikan inspirasi buat kalian. Itu kalian sudah belajar dari sejarah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti Ibu akan sampaikan link Google kita untuk bertemu lagi. Terima kasih. Semoga kalian sehat terus. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.